Dan informasi tadi akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Dengan memanfaatkan lahan kosong di belakang rumahnya, Rini Suparti berbudidaya jamur tiram. Warga Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur ini sudah menghubungi usaha sejak tahun 2011. Tahun 2019 waktu COVID main ke rumah teman itu tertarik karena saya tidak bikin camilan. Terus perawatan seperti apa nih untuk jamur waktu muda atau cacingan? Terus ini dibicarakan sendiri itu? Ya, saya sendiri. Untuk penjualan sampai kemana aja nih? Magetan semua Jawa. Tanpa dibantu orang lain, Rini mengerjakan semua pekerjaannya seorang diri, mulai mengemas media tanam ke dalam plastik, merawat jamur hingga memanen. Setiap hari Rini bisa memanen jamur tiram hingga 10 kg dan dijual Rp15.000 untuk 1 kilonya. Selain melayani penjualan jamur ukuran kiloan, Rini juga melayani pembelian paket kecil seberat 2 ons dengan harga Rp3.000. Dalam sebulan jika panen raya, Rini mengaku dapat menghasilkan cuan hingga Rp3 juta. Beda lagi dengan para ibu-ibu di Desa Loyo, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Mereka memanfaatkan bambu dibuat jadi aneka kerajinan. Kegiatan ini bahkan jadi mata pencarian warga yang desanya sebagai tujuan wisata. Bambu yang sudah dipotong tipis dan sesuai ukuran dianyam menjadi berbagai jenis tas, mulai dari kecil hingga besar. Operasi penyelamatan dilakukan untuk menyelamatkan korban banjir yang terjebak di Sungai Wolala, Amerika Serikat. Informasi terbaru yang kami terima, bus PO Cahaya Trans jurusan Jakarta Yogyakarta nabrak anak barang sehingga mengakibatkan Untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait insiden kecelakaan bus di Tol Krapyak, kita akan bergabung dengan jurnalis Transmedia Indra Winardi yang saat ini berada di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Indra, ada berapa korban yang saat ini berada di Rumah Sakit Karyadi, dan informasi terakhir yang kami terima bahwa 16 orang total korban meninggal dunia menjadi 16 orang. Apakah hal tersebut telah terkonfirmasi? Ya, selamat pagi ya. Sebenarnya saya menyampaikan berduka cita yang sangat mendalam bagi para korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga para keluarga korban diberikan ketabahan dari insiden maut dan terjadi di jalan tol Semarang. Saya informasikan saat ini saya berada di ruang pemeriksaan jenazah di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Sebelumnya diinformasikan ada 15 korban yang meninggal dunia dampak dari kecelakaan maut di Tol Semarang, tepatnya di Tol Krapyak. Kemudian bertambah satu, total ada 16 orang. Kemudian yang dirawat ada sekitar 18 sampai 19 orang. Baru saja tadi Bapak Kapolda Jawa Tengah mendatangi di Rumah Sakit Karyadi. Dari informasi maupun penyelidikan sementara dari pihak polisian dari Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang. Hujan deras disertai angin kencang yang menerjang permukiman desa Pitan, Kecamatan Juyur, Kabupaten Banten, Jawa Tengah Minggu sore. Kuatnya angin menyebabkan atap proyek pemancingan sepanjang 6 km ambruk. Cuaca berupa pedagang juga terguling. Selain itu, angin kencang juga menyebabkan sejumlah atap rumah berterbangan dan pohon tumbang. Sepanjang berapa itu Pak kira-kira? Ini kolam sepanjang 60 meter. Yang roboh? Yang roboh itu ya ini semua. Petugas BPBD Klaten menjelaskan hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Kecamatan Juwiring berdampak pada 3 desa yakni Kepitan, Bulurejo, dan Taji. Sebuah gudang penyimpanan bahan bangunan terbang puluhan meter hingga jatuh ke tengah lahan milik pertanian milik warga yang diduga Putin Beliau. Kejadian ini terjadi di Desa Pule, Kecamatan Tiko, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Minggu sore. Terjangan puting beliung juga membuat
kerusakan di bagian genteng serta memutus kabel listrik PLN. Akibatnya seluruh rumah di kompleks perumahan Kamara padam. Sekitar jam 4.15. Itu angin kencang. Iya, angin dari timur. Terus yang rusak apa aja? Yang rusak itu yang parah itu bukan milik developer, itu kena angin sampai melewati pagar masuk ke lahan sawahnya Bapak Ayah. Hingga tengah malam, petugas PLN bersama warga gotong royong memperbaiki kabel listrik yang putus. Masyarakat pun diimbau untuk waspada selama musim hujan, mengingat bencana hidrometeorologi berpotensi masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Lamongan dalam beberapa hari ke depan. Tim Liputan CNN Indonesia. Banjir lahar Gunung Semeru kembali menerjang Sungai Ergoyo di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Seorang penambang pasir terjebak di tengah sungai saat banjir menerjang. Sementara itu, sehari setelah musibah banjir bandang di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, proses perbaikan langsung dimulai. Dalam kurun waktu 7 hari, perbaikan ditargetkan selesai. Perbaikan melibatkan BPBD, PMI, TNI, dan Polri. Seorang penambang pasir terjebak derasnya banjir lahar Gunung Semeru di Sungai Ergoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi pada Minggu saat banjir lahar Gunung Semeru menerjang tiba-tiba. Banjir membawa material berupa pasir dan bebatuan. Selain penambang pasir, Kayaknya sedih sekali ya gitu. Astra itu men-challenge saya untuk bangun SDA tidak hanya di satu titik. Kita adalah bentuk pengabdian dengan menggunakan jalur kita melayani masyarakat. Ayo dapatkan Meizu Blue. Saat Car Free Day pada Minggu pagi. Aksi ini digelar oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Muria Kudus dan BEM Universitas Muhammadiyah Kudus. Dalam aksi ini masyarakat bisa menikmati layanan UMK masuknya dari wilayah Jabodetabek. Mereka memanfaatkan libur panjang dan libur sekolah untuk mudik. Saya dari Depok, emang kampung saya di sini, jadi saya pulang kampung ada anak-anak, ada liburan sekolah ya mudik. Rencananya ya pasti mereka ketemu dengan kakek dan neneknya, gitu ya, dengan saudara-saudara sepupu. Kemudian paling kita pergi ke wisata-wisata terdekat lah gitu, sama kuliner. Kepadatan penumpang kereta api juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Para penumpang yang hendak melakukan perjalanan dengan kereta api selama libur Nataru harus segera membeli tiket. 49.352 tiket yang tersedia selama periode Nataru kini tinggal menyisakan 195.954 tempat duduk hingga 4 Januari 2020. Astra itu men-challenge saya untuk bangun SDA tidak hanya di satu titik. Masyarakat yang punya menentang